Milan bakal gelar pertemuan baru dengan agen Bakayoko. AC Milan dikabarkan bakal menggelar pertemuan baru dengan agen Timo Bakayoko yang mungkin akan berujung pemberhentian masa pinjaman sang pemain dari Chelsea lebih cepat dari seharusnya. Rossoneri diketahui telah bertemu dengan agen Bakayoko untuk membahas masa depannya beberapa waktu lalu, akan tetapi kemungkinan akan ada pertemuan lain yang menyertainya. Kembalinya pemain asal Prancis tersebut dengan status pinjaman 2 tahun dari The Blues musim panas lalu sejatinya disambut dengan optimisme besar oleh para penggemar Il Diavolo yang mengingat penampilannya di musim 2018-19 di bawah Gennaro Gattuso. Sayangnya ia gagal mempertontonkan performa terbaiknya musim lalu dan tampaknya tidak mendapatkan penghargaan kepercayaan dari alienator Stefano Pioli. Gelandang 27 tahun tersebut hanya berhasil mencatat penampilan selama total 607 menit di lapangan dan bahkan dibekukan selama paruh kedua musim, yang menimbulkan spekulasi bahwa kesepakatan pinjamannya mungkin akan berakhir setahun sebelum batas waktu yang disepakati pada 2023 mendatang. Menurut pemberitaan dari Milan News, ada pertemuan antara manajemen Rossoneri dan agen bintang Chelsea tersebut pada 2 atau 3 pertandingan sebelum akhir musim, yang di sana ada diskusi tentang musimnya yang kurang positif. Pertemuan antara kedua belah pihak diperkirakan akan kembali digelar untuk mengevaluasi apa yang harus dilakukan dan terkait beberapa hipotesis yang tersedia, termasuk penghentian masa pinjamannya di Milan lebih awal dari yang seharusnya. Botman dan Milan sepakat, ini alasan Lille menahannya. Sven Botman dikabarkan terus mendorong transfernya ke AC Milan, namun Lille justru membuat situasi menjadi rumit dengan menahan prosesnya. Milan News menyebutkan Rossoneri kembali mencoba peruntungan mereka untuk merekrut Botman setelah mengejarnya Januari lalu, dan khususnya adalah direktur teknis Paolo Maldini yang mendesak ingin memboyongnya ke Serie A. Sang legenda menganggap bintang Las Vegas tersebut sebagai talenta yang layak untuk diinvestasikan tak hanya bagi masa depan tetapi juga saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, bek 22 tahun tersebut sempat diwawancarai oleh Dutch TV saat sedang bersama tim U21 Belanda dan senyumnya pun pecah saat ditanya soal wacana bergabung Milan, yang menegaskan bahwa ia sangat ingin hijrah dan bahkan menyatakan harapannya agar transaksi tersebut bisa segera diselesaikan. Pemain U21 Belanda tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Rossoneri cukup lama terkait hal-hal personal berupa kontrak berdurasi 5 tahun, dan ia pun menolak semua proposal yang datang dari klub lain, khususnya dari Newcastle yang begitu keras berupaya membujuknya agar bersedia memperkuat mereka musim depan. Kendati demikian, Lille sejatinya berharap bisa menjual ex-starlet Ajax tersebut ke klub Liga Inggris dengan nominal yang lebih tinggi, sehingga meskipun sang pemain sudah menyatakan keinginannya dengan jelas kepada semua orang, beberapa negosiasi perlu dilakukan agar semua pihak bisa mencapai kesepakatan dan ia bisa mewujudkan harapannya bergabung Milan. Serie A resmikan laga playoff Scudetto mulai musim 2022-23. Seperti apa aturannya? Federasi Sepak Bola Italia FIGC telah menyetujui aturan baru Serie A mulai musim 2022-23. FIGC menerima proposal pertandingan playoff penentuan gelar Scudetto Serie A. Aturan baru ini sudah digagas sejak lama. Namun jelang musim 2022-23, rencana tersebut dirundingkan dengan matang. Ada pertemuan khusus antara pihak FIGC dan penasihat federal pada Selasa 28 Juni. Presiden FIGC Gabriel Gravina sangat serius mendorong agar aturan playoff Scudetto Serie A ditekan sebelum musim 2022-23 dimulai. Pada akhirnya, aturan itu benar-benar sah akan ditetapkan di Serie A mulai musim ini. Walau sudah disahkan playoff penentuan gelar Scudetto, belum tentu terjadi pada musim 2022-23. Sebab ada situasi khusus yang bisa membuat aturan itu ditetapkan. Yuk simak selengkapnya berikut ini ya.
Dikutip dari Football Italia, laga playoff dipakai untuk menentukan tim yang menjadi juara Serie A pada musim itu. Namun, laga playoff hanya akan dimainkan ketika ada dua tim yang punya poin saja. Jadi, jika dua tim teratas klasemen akhir Serie A punya poin sama, maka penentuan gelar Scudetto ditetapkan lewat laga playoff. Aturan baru ini akan menggantikan aturan lama yakni head to head. Selama ini, jika ada dua tim yang punya poin sama, maka head to head akan jadi penentu siapa yang punya posisi klasemen lebih baik. Skenario ini hampir terjadi pada penentuan gelar Scudetto Serie A musim 2021-22 lalu. Tapi Milan kemudian juara dengan keunggulan 2 poin. Babak playoff juga akan digelar dengan aturan khusus. Laga hanya dimainkan selama 90 menit, tidak ada babak extra time. Jika kedua tim bermain imbang pada waktu normal, langsung lanjut ke adu penalti. Tim yang menang akan meraih Scudetto. FIGC telah menyepakati laga playoff untuk menentukan gelar Scudetto. Tapi laga playoff tidak akan diberlakukan untuk laga-laga penentuan lain seperti degradasi atau zona Eropa. Jadi, jika ada dua atau lebih tim yang bersaing untuk degradasi dan zona Eropa, penentuannya tetap lewat poin lalu head to head. Laga playoff hanya berlaku untuk penentuan gelar Scudetto. Sepanjang sejarah, Scudetto diberikan melalui playoff hanya sekali, ketika Bologna mengalahkan Inter 2-0 pada Juni 1964. Gravina yakin bahwa laga playoff Scudetto bakal membuat Serie A makin atraktif. Ibrahimovic tambah kontrak 6 bulan di Milan dengan gaji minimum. Masa depan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan mulai menemui titik terang. Striker asal Swedia itu dilaporkan akan memperpanjang kontrak 6 bulan dengan upah minimum. Kontrak Ibrahimovic bersama AC Milan habis pada akhir Juni 2023. Dia saat ini belum bisa bermain selama 6 bulan ke depan setelah tuntas menjalani operasi lutut. Pria berusia 40 tahun itu tampak masih belum mau gantung sepatu. Situasi cedera tentu membuat Ibrahimovic dipastikan tak akan menarik minat klub lain. Menurut surat kabar La Repubblica, Ibrahimovic dan AC Milan masih mau menjalin kerjasama. Mantan pemain Juventus, Inter Milan, Barcelona dan MU itu malah telah menandatangani kontrak 6 bulan dengan upah minimum senilai 100.000 euro. Ini akan memungkinkan Ibrahimovic untuk menjadi bagian dari skuad Rossoneri. Dia juga dapat menyelesaikan masa perawatan dan rehabilitasi di tempat latihan Milanello. Ibrahimovic juga bisa menghabiskan waktu di ruang ganti dan duduk di pinggir lapangan saat rekan satu timnya bermain dalam 6 bulan pertama musim 2022-23. Ibrahimovic bisa menandatangani kontrak lain pada Januari 2023, namun jika dia masih punya gairah melanjutkan karirnya. Pada paruh musim itu pula Ibrahimovic besar kemungkinan sudah pulih dan bisa beraksi lagi. Milan berhasil keluar sebagai juara Liga Italia 2021-22. Peran Ibrahimovic di lapangan tidak terlalu menonjol karena cuma main 23 kali dengan mengemas 8 gol.